Netralisasi asam polibasis atau poliprotis dengan basa kuat. Asam polibasis yaitu asam yang di dalam larutannya dapat melepaskan 2 ion H+ atau lebih. Misal H2CO3, ini adalah asam di basis. Nah, ini ada 2 ini ya, 2 H+ yang dilepaskan. Kemudian ada H3PO4, itu asam polibasis atau tribasis ya. Tapi biasanya sudah disebut polibasis. Seperti ini contohnya, H2CO3 ya dalam air akan mengion menjadi H3O+ plus HCO3- dengan Ka ya Ka1 sama dengan 4,3 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian HCO3- ini akan mengurai menjadi H3O+ plus CO3 2- ya. Ka2 sama dengan 5,6 kali 10 pangkat minus 11. Jadi kalau kita lihat harga ini sangat lemah sekali ya, ionisasi yang kedua. Ionisasi yang pertama aja sudah lumayan lemah, ini apalagi lemah lagi ya. Jika Ka1 dibanding Ka2 lebih besar dari 10 pangkat minus 4, dapat dianggap sebagai campuran antara dua jenis asam. Kurva titrasinya tergantung dari besar relatif dari berbagai tetapan ionnya. Ya, jadi nanti apakah asam polibasis tadi itu bisa dianggap menjadi terdiri dari dua campuran asam, itu tergantung harga Ka1 dan Ka2 serta Ka3 ya. Jika perbandingan Ka1 dibanding Ka2 lebih besar dari 10 pangkat 4 ya, itu berarti dapat dianggap sebagai campuran antara dua jenis asam ya. Kurva titrasinya tergantung dari besar relatif dari berbagai tetapan ionnya. Kemudian, nah ini contohnya ya, H2CO3 ya. H2CO3 seperti yang sudah dijelaskan tadi akan terurai menjadi HCO3- ya dengan Ka1 4,3 kali 10 pangkat minus 7. Sedangkan HCO3- akan terurai selanjutnya menjadi H3O+ dan CO3 2- ya. Ka2 5,6 kali 10 pangkat minus 11, ini sangat lemah sekali ya. Berarti yang di sebelah kanan ini jumlahnya sedikit ya, jauh lebih sedikit dibandingkan yang kiri. Demikian juga ini ya, kanan ini sedikit ya dibandingkan ini. Kalau kita lihat ya, Ka1 per Ka2-nya adalah ketemunya 7,68 kali 10 pangkat 3. Ya, belum sampai 10 pangkat 4. Jadi tidak dapat dianggap sebagai campuran asam. Ya, karena apa? Ka1 per Ka2-nya lebih kecil dari 10 pangkat 4. Jadi sukar dibedakan kedua titik ekivalennya. Tetapi ketika dilakukan titrasi, ini bisa ya. Jadi titik ekivalen 1 itu terlihat jelas ya, karena harga ini ya masih lebih besar daripada 10 pangkat minus 7 ya. Kenapa jelas? Karena harganya ini masih lebih besar ya, lebih besar dari 10 pangkat minus 7 ya. Sedangkan titik ekivalen 2 tidak jelas karena harga Ka2 lebih kecil dari 10 pangkat minus 7, yaitu 10 pangkat ini 5,6 kali 10 pangkat minus 11. Jadi kecil sekali sehingga delta pH per delta V kecil. Ya, tidak dapat dianggap sebagai campuran asam ya, tadi sudah disampaikan. Tidak dapat karena harga ini lebih kecil daripada 10 pangkat 4. Nah, ini bukan berarti H2CO3 tidak bisa ditentukan ya, bisa ditentukan ya secara titrasi karena dia mempunyai Ka lebih besar dari 10 pangkat minus 7 ya. Terus kemudian yang ini apa? Bagaimana? Ini nanti sudah nyampur ya. Jadi ketika dititrasi itu sudah terikut di sini ya, sudah dianggap di situ ya. Jadi bisa dilakukan titrasi ya. Tapi tidak bisa dikatakan dua campuran asam ya. Indikatornya adalah timol biru mempunyai ring 8,0 sampai 9,6 atau campuran timol biru kresol merah 3:1. Berikutnya adalah H2SO3 ya, ini adalah asam lemah ya.
Kalau H2SO4 kan asam kuat ya. Kalau ini asam lemah. Ka1-nya 1,7 kali 10 pangkat minus 2. Ka2-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 7. Ini dapat dianggap sebagai dua campuran asam. Ya. Dianggap sebagai dua campuran asam. Kenapa? Karena Ka1 per Ka2 adalah 1,7 kali 10 pangkat 5. Harganya lebih besar daripada 10 pangkat 4. Ya, harus diingat ya angka ini ya. Ya, jadi kalau lebih besar dari 10 pangkat 4, maka dia dianggap sebagai campuran dua asam. Kemudian kalau kita lihat titik akhir titrasinya ini lumayan agak kuat ya untuk tergolong asam lemah, tapi ini lumayan agak kuat, yaitu 1,7 10 pangkat minus 2. Ya, di sini menunjukkan bahwa titik ekivalen 1 jelas. Artinya apa? Bisa ditentukan secara titrasi. Sedangkan titik ekivalen 2-nya kurang jelas karena ini mepet ya. Harusnya apa? Harusnya lebih besar dari 10 pangkat minus 7. Lah ini pas 10 pangkat minus 7 sehingga kurang jelas. Kalau lebih kecil dari ini berarti tidak jelas begitu ya. Berarti ini dapat dianggap sebagai campuran dua asam. Titik ekivalen 1 jelas, titik ekivalen 2 kurang jelas. Meskipun bisa tapi kurang jelas. Kemudian asam sitrat. Asam 2 hidroksil propil trikarboksilat. Ya, ini Ka1 9,2 10 pangkat minus 4, Ka2 2,7 10 pangkat minus 5, Ka3 1,3 10 pangkat minus 6. Kalau kita lihat ini sangat berdekatan ya. Harga Ka saling berdekatan tidak dapat dianggap sebagai campuran asam. Tetapi meskipun tidak dianggap sebagai campuran tiga asam, asam ini dapat dilakukan penentuannya dengan cara titrasi. Kenapa? Dia ini mempunyai Ka ya yang lebih besar daripada ya 10 pangkat minus 7. Maka semua ion H+ dapat dititrasi. Ya, yang Ka3 aja masih cukup asam ya sehingga dapat dilakukan titrasi. Artinya itu titrasi dengan menggunakan indikator ya. Karena kan keterbatasan mata ya. Jadi harus jelas ya perubahannya. Kita lihat sini contoh asam di basis ya. Asam oksalat pKa1 1,27 pKa2-nya 4,27. Bagaimana ini? Apakah bisa dianggap sebagai campuran dua asam? Bisa enggak? Nah, kalau yang tadi diketahui Ka1, Ka2 ya, perbandingan Ka1, Ka2. Kalau sudah dilogkan ya, P ini kan min log. Ya, itu artinya apa? Tinggal dikurangi aja 4,27 dikurangi 1,27. Berarti selisihnya berapa? 3 ya. Kalau 3 masih apa? Bisa dianggap campuran enggak? Enggak bisa ya, paling tidak itu 4. Ya, selisihnya minimal adalah 4 kalau diketahui pKa. Tapi kalau diketahui Ka adalah 10 pangkat 4, kan begitu ya. Kemudian malonat. Nah, selisihnya berapa? Tidak sampai 4, berarti tidak dapat dianggap sebagai campuran dua asam. Kemudian yang lain coba dilihat. Tidak ada yang dianggap sebagai campuran dua asam karena melihat selisihnya kurang dari 4. Semua selisihnya kurang dari 4. Tetapi apakah asam-asam ini dapat dilakukan titrasi untuk menentukan kadarnya? Dapat ya. Kita lihat pKa2-nya coba. Ini kan harganya lebih kecil daripada 7 ya. Harganya ini lebih kecil dari 7. Harga pKa-nya lebih kecil dari 7 sehingga apa? Bisa dilakukan titrasi dengan menggunakan indikator. Ya, kalau diketahui pKa berarti standarnya adalah 7. Ya, kalau Ka ya 10 pangkat minus 7 gitu ya. Kemudian kalau kita lihat H3PO4 seperti ini ya. Ionisasi pertama, ionisasi kedua, ionisasi ketiga.
Ya, seperti ini. Jadi kita lihat Ka1-nya 7,11 kali 10 pangkat minus 3, 6,32 10 pangkat minus 8, 4,5 10 pangkat minus 13. Ya, seperti itu. Kemudian ya, kita masukkan di sini ya. Kita lihat Ka1 per Ka2. 1,21 10 pangkat minus 5, 10 pangkat 5. Artinya apa? Bisa terpisah ya, bisa ditentukan Ka1 dan Ka2-nya. Jadi bisa dianggap mungkin bisa 3 ya ini K2 per K3 1,24 kali 10 pangkat min 5. Jadi harga ini lebih besar daripada 10 pangkat 4. Oleh karena itu dapat dianggap sebagai campuran 3 asam. Bisa difahami ya. Jadi selisih-selisihnya itu adalah lebih dari 4. Ya, ini lebih dari 4 kan. Syarat minimal kan 4. Ini lebih dari 4. Apabila dititrasi dengan basa kuat berasam 1, maka pH-nya pada titik ekivalen 1, pH sama dengan setengah pKa1 plus pKa2. Ya, seperti itu saja cara menghitung pH. Jadi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Ya, jadi cuman pKa1, pKa2 begitu aja. Ya, setengah pKa1, pKa2 tinggal memasukkan angka ini. Nah, itu akan ketemu pH-nya adalah 4,666. Kemudian titik ekivalen 2, setengah kali pKa2 plus pKa3 juga tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Ketemu pH-nya 9,754. Kemudian titik ekivalen 3 baru menggunakan apa ini? Rumus apa ini? pH hidrolisis dari asam lemah ya. Jangan lupa yang ini ya. G-nya ini. Karena ini tribasis maka G-nya ini nanti dibagi 3 ya. Kalau biasanya itu kan apa 2 kalinya ya pengenceran itu, ini 3 akhirnya ya. Indikator titik ekivalen 1 jingga metil hijau bromkresol merah ungu. Titik ekivalen 2 timol ftalain. Ya ini nanti biasanya kan kalau 0,1 itu kan nanti akhirnya jadi 0,05 karena pengenceran 2 kalinya. Kalau ini nanti kan volumenya menjadi 3 kalinya, berarti nanti dibagi 3. Kemudian kalau kita lihat fraksi atau alfa dari H3PO4 ya tergantung pH ya. Jadi misalnya ini mulai 0 sampai pH 14. Spesies apa yang ada pada setiap pH ya. Kita lihat contoh. Pada pH 1. Pada pH 1 maka yang terbanyak adalah H3PO4. Ya, di sini posisinya. Fraksinya atau alfa jadi hampir 1 bagian daripada pH 1 ini sebagian besar adalah H3PO4. Kemudian kalau kita lihat yang ini juga, yang hitam ini berarti sudah mulai muncul H2PO4 min ya, di sini sudah muncul di sini, sementara H3PO4 posisinya di sini. Kemudian kalau misalnya pH2 di sini ya, sudah banyak ini H2PO4-nya, H2PO4 min-nya di sini. Kemudian H3PO4-nya mulai berkurang, ya semakin berkurang. Ya. Kemudian pada pKa1 persis ini 2, sekian ya. Ini adalah jumlah H3PO4 dan jumlah H2PO4 min sama, ya tepat sama. Ya, jadi harus diingat ini ya. Pada saat pKa1 ya pH-nya sama dengan pKa1, maka jumlah H3PO4 dan H2PO4 min adalah sama. Ya, fraksinya 0,5 atau 50%. Berikutnya kalau kita naikkan lagi pada pH 3 ya. pH 3 H3PO4-nya masih ada sampai sini ya tingginya. Fraksi molnya ya kurang dari 0,1 ya. Kemudian H2PO4 min itu sudah mulai banyak ya, banyak sekali ini. Sudah segini pada pH 3. Kemudian pada pH 4 semakin naik ini H3PO4-nya. Kemudian apa yang naik adalah H2PO4 min
kemudian H3PO4-nya semakin sedikit. Bisa ya dibayangkan ya. Kemudian H3PO4-nya yaitu tinggal sedikit ini. Ya. Sekarang pada pH 5. Pada pH 5 ini HPO42-nya sudah mulai muncul sedikit ya. Kemudian H2PO4-nya juga ini lagi masih di atas ya, lagi masih di atas. Kemudian pada pH 5, spesies H3PO4 sudah hilang. Ya. Yang ada spesies apa? Spesies H2PO4- dan HPO42- ya di sini. Kemudian pada pH 7 ya, ini sudah mulai banyak menurun, kemudian HPO42-nya banyak meningkat. Sampai pas pKa2, disinilah konsentrasi H2PO4- dan HPO42- adalah sama. Ya, sama ketika ini pKa2. Nah, sekarang kalau ini pH 10. pH 10 fosfat sudah mulai muncul. PO43- sudah mulai muncul. Kemudian HPO42- lagi di puncak. Ya. Kemudian H2PO4- sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Apalagi H3PO4 sudah tidak ada, hilang ya. Jadi pada saat yang sama biasanya pada pH tertentu itu hanya 2 spesies. Ya, spesies yang lain itu sudah tidak ada atau belum terbentuk. Ya. Kalau ini misalnya pada pKa3 itu artinya apa? Jumlah HPO42- dan PO43- adalah sama. Ya, di sini kan 0,5 0,5. Berikutnya kita naikkan pH sampai 14. Ternyata spesies yang ada adalah hanya PO43-. Yang lain sudah hilang. Bisa ya dipahami cara melihat fraksi ya atau bagian. Kemudian titrasi pemindahan. Titrasi terhadap larutan garam trihidrolisis. Contoh ini untuk pembakuan boraks ya, pembakuan HCl dengan boraks ya. Larutan garam dari basa kuat dan asam lemah, misal KCN, kemudian natrium biruborat atau boraks ya, Na2B4O7, H2CO3 dititrasi dengan larutan standar asam kuat, misalnya HCl. Larutan garam dari basa lemah dan asam kuat, misal NH4Cl, anilin klorida, ya, C6H5 NHCl, metilamin klorida, ya, kemudian dititrasi dengan larutan standar basa kuat, misalnya NaOH. Jadi kalau kalian kemarin menentukan titrasi natrium karbonat itu contoh dari asidimetri ya kemarin itu ya, itu sebetulnya adalah titrasi pemindahan ya. Tapi kita jarang menyebutkan ini ya, yang kita sebutkan ya asidi alkalimetri itu ya. Jadi tidak pernah menyebutkan pemindahan, tetapi ini termasuk pemindahan tadi ya. Oleh karena garam-garam tersebut garam-garam yang di dalam larutan trihidrolisis, sehingga pada titik ekivalen menghasilkan asam atau basa lemah yang oleh reaksi basa atau asam kuatnya telah dipindahkan dari garamnya. Contoh titrasi Na2CO3 dengan larutan standar HCl. Titik ekivalen 1 ya seperti ini. CO3 2- plus H plus menjadi HCO3-. pH sama dengan setengah pKa1 plus pKa2. Jadi di sini tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. pH-nya adalah 8,31. Indikator timol ya, baik, fenolftalennya kurang baik. Titik ekivalen 2, HCO3- dan H plus menjadi H2CO3. Kemudian pH-nya bagaimana? Ya, ini H2CO3 menjadi H plus dan HCO3-. pH-nya sama dengan min log konsentrasi min log akar Ka1 kali konsentrasi H2CO3. pH sama dengan min log akar Ka1 dari H2CO3. Ya, pH-nya adalah 3,84.
Jadi pada titik ekuivalen 2 adalah 3,84. Indikatornya kuning metil, jingga metil, merah pongo, biru bromo, fenol. Selamat belajar, jika ada yang ditanyakan silakan.